Perkenalkan, nama saya Yesi Rotuanta Simbolon dengan NIM 32333211011 dari kelas E Reguler Standbook 2023. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu peristiwa keji yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu peristiwa pembantaian yang terkenal sangat kejam pada masa itu. Nah, pembantaian dan teror ini dipimpin oleh salah satu perwira militer Belanda yang pada saat itu ditugaskan untuk datang ke Indonesia supaya perlawanan para rakyat Indonesia itu lumpuh dan Belanda masih tetap bisa menjajah Indonesia. Perwira kejam tersebut bernama Raymond Pierre Paul Westerling yang lahir pada tanggal 31 Agustus 1919 di Istanbul. Nah, Raymond Pierre Paul Westerling ini keturunan asli dari Belanda dan Yunani. Sejauh ini, pembantaian Westerling yang terkenal yaitu pembantaian yang terjadi di daerah Sulawesi yang terjadi sekitar tahun 1946 hingga tahun 1947. Nah, pembantaian ini terjadi di akhir tahun 1946 di bulan Desember hingga bulan Februari di tahun 1947. Pembantaian ini berlangsung 3 bulan. Dalam pembantaian ini memakan korban sekitar 40.000 lebih jiwa. Namun, di sini saya tidak membahas bagaimana pembantaian Westerling di daerah Sulawesi lebih jauh, melainkan saya ingin melihat dari pandangan lain ataupun dari kacamata yang lain, bagaimana sih Westerling ini, di mana saja Westerling melakukan pembantaian dan terornya, dan apa latar belakang Westerling melakukan itu. Sumber yang saya temukan ketika mengangkat materi tentang kekejaman Westerling di daerah lain selain di daerah Sulawesi merupakan salah satu buku. Mengapa saya katakan demikian? Karena ternyata sebelum ke Sulawesi, Westerling sempat menetapkan kebijakannya ataupun menjalankan tugasnya di daerah lain di Indonesia selain di Sulawesi, dan di daerah tersebut juga mendapatkan teror dan kekejaman yang sama. Nah, jadi di bawah kepemimpinan Westerling ini, Belanda menuduh rakyat yang berada di Sulawesi Selatan memberontak karena dari daerah sanalah perjuangan itu lebih perjuangan rakyat. Namun, sebelum sampai di daerah Sulawesi Selatan, Westerling lebih dulu ditugaskan di Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan, di mana Raymond Pierre Paul Westerling ini datang lebih awal ke daerah Sumatera karena tugasnya sebagai tentara Belanda yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban sebelum sekutu mendarat. Nah, meskipun tugasnya hanya untuk mengamankan, Westerling tetap melakukan aksi kekerasan yang mewarnai sejumlah tragedi yang ada di Medan setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Kedatangan Westerling di Sumatera ternyata juga sudah dinantikan oleh salah satu letnan, yaitu Letnan Brown Jess, seorang perwira angkatan laut yang berasal dari Belanda yang memimpin unit 4 pasukan Aglo atau biasa disingkat dengan ADCS. Nah, Westerling dengan letnan tersebut berkolaborasi supaya dapat menguasai rempah-rempah yang ada di Sumatera Timur. Berdasarkan penuturan salah satu tokoh yaitu Letkol Burhanuddin yang disampaikan kepada temannya yaitu Edi Saputra dalam buku Sumatera dalam Perang Kemerdekaan. Nah, ia mengatakan bahwa ratusan parasut tampak mengembang di langit kota Medan. Sekiranya satu kompi pasukan militer datang dari daerah Malaka dan mereka mendarat di lapangan terbang Polonia. Bersama mereka juga didrop sekitar 180 pucuk senjata revolver. Nah, mereka mengatakan itu karena mereka melihat langsung kejadian tersebut. Namun pada saat itu mereka tidak tahu jelas apa yang didrop karena petinya jatuh langsung ke bumi. Dalam artikel Medan Area mengisi proklamasi yang disusun oleh 3 tim Biro Sejarah Prima mengatakan bahwa pendaratan pasukan penerjun itu dikerahkan sekutu langsung pada tanggal 14 September 1945. Nah, komandan pasukan tersebut yaitu Westerling tadi. Nah,
Rekan dari Westerling tadi, yaitu Brandjes, bertugas mengurusi organisasi pemerintahan, sedangkan Westerling berfokus hanya untuk menyusun pasukan. Oleh sebab itu, di dalam waktu singkat, Westerling dapat membentuk pasukan polisi yang ada sekitar 200 orang, dan mereka juga terdiri dari orang Belanda langsung, ada juga campuran seperti Indo-Belanda dan bahkan orang pribumi yang berasal dari Ambon dan Manado. Di Medan, Westerling menjabat menjadi Kepala Dinas Intelijen Belanda dari markasnya yang terletak di hotel di Medan yang sekarang nama hotelnya menjadi Hotel Dharma Delhi. Nah, di markas ini Westerling memegang jaringan intelijen yang setengahnya itu ada di Pulau Sumatera. Nah, dalam menjalankan tugasnya inilah Westerling kerap sekali melakukan kekerasan dan kekejaman. Seorang ofisir Inggris pernah menulis tentang kekejaman Westerling ini di daerah Medan yang mungkin tidak berperi kemanusiaan, karena ketika sedang asik meminum kopi di pemondokannya, seorang Westerling ini dengan santai memperlihatkan kepala seorang dari Indonesia yang ada di dalam keranjang sampah gitu. Jadi dengan santainya Westerling menceritakan kepada pemilik pondoknya itu bahwa kepala yang sedang ia bawa itu milik dari seorang ekstremis Indonesia dan ia berhasil membuntutinya. Bahkan aksinya yang satu ini dituliskan oleh ofisir Inggris dalam surat kabar Singapura. Berita tersebut dikutip dari Tantri dalam Revolusi di Nusa Damai. Aksi kekejaman Westerling lainnya bahkan dikemukakan oleh mantan anak buah dari Westerling itu sendiri. Nah, mantan anak buahnya ini berinisial H dan datanya tidak ingin diberitahu pada saat itu. Ia bersaksi kepada seorang editor televisi Belanda yaitu Martin Hignes bahwa Westerling dengan tega memenggal kepala seorang pejuang pemuda yang ada di Sumatera dan menaruh kepala itu di trotoar Masjid Sultan Delhi. Nah, pemimpin dari kelompok Laskar tersebut diketahui bernama Terakan. Namun karena mungkin pasukan sekutu ataupun orang luar dari Indonesia tidak fasih dalam berbahasa Indonesia, nama yang diketahui Terakan itu adalah Tarigan. Nah, seorang yang bermarga Tarigan ini merupakan ketua dari sekelompok Laskar yang sering melakukan pemberontakan kepada sekutu. Jadi Westerling langsung menargetkan pemimpin dari pemuda Laskar tersebut. Nah, karena penjagaan untuk Tarigan ini juga sangat ketat, di mana Tarigan memiliki pengawal yang menjaga ia di tengah hutan selama 24 jam. Mengingat peran dari Tarigan ini sangat besar untuk berlangsungnya perjuangan para pemuda di Medan. Saat yang ditunggu-tunggu Westerling akhirnya tiba. Seorang perwira sekutu yang berpangkat mayor meminta Westerling untuk menangkap Tarigan dan memberikan satu upah, yaitu sebotol whisky ataupun minuman Skotlandia yang bermerek Black and White apabila Westerling dapat berhasil menangkap Tarigan. Dengan mengambil jalan pintas dan menyeberangi rawa-rawa, akhirnya mereka berhasil menghindari sebagian besar penjagaan dari Tarigan ini. Sekitar pukul 1 dini hari, Westerling tiba di lokasi gubuk tempat Tarigan bersembunyi. Westerling menghadapi 3 penjaga dan mayatnya langsung dibuang ke sungai, dan setelah itu Westerling memasuki gubuk dan anak buahnya yang berjaga di luar. Di dalam kamar, Tarigan didapatinya sedang tertidur pulas. Jadi ia lantas menyiramkan kloroform ke kain yang dipakai untuk menekan hidung dan mulut Tarigan. Meski sempat meronta dalam hitungan menit, Tarigan akhirnya pingsan. Setelah efek bius Tarigan sudah mulai berkurang, Tarigan langsung ingin menerjang Westerling, namun hal itu dengan cepat ditindaklanjuti oleh anak buah Westerling dan langsung memenggal kepala Tarigan. Penggalan tersebut rapi dan Westerling langsung memungut kepala Tarigan, mengemasnya dengan daun pisang dan menyimpannya di dalam kaleng biskuit. Kurang dari 24 jam, Westerling menyerahkan kepala Tarigan kepada Mayor Inggris tadi dan dalam jamuan makan malam di hotel. Keesokan harinya, Westerling datang lagi ke tempat Tarigan biasa menyusun rencana dan bersama anak buahnya.
Westerling memasang pasak di tengah-tengah kampung tersebut dan menancapkan kepala Tarigan, sementara di bagian bawahnya tertulis peringatan bagi para anak buah Tarigan jika Westerling membubuhi catatan peringatan itu dengan tertanda dari macan putih. Nah, saya juga membaca menurut sejarawan Belanda Gert Ostindi dalam Serdadu Belanda di Indonesia pada tahun 1945 hingga 1950, kesaksian perang pada sisi sejarah yang salah, aksi kontra gerilya atau penolakan gerilya yang dilancarkan Westerling sangat lekat dengan stigma kekerasan yang di luar batas atau tidak berperi kemanusiaan, kejahatan perang, intimidasi, pembunuhan. Itu tentunya tidak sesuai dengan garis haluan resmi dan pimpinan militer. Namun, kejahatan-kejahatan itu tetap dilakukan Westerling dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang ia lakukan. Nah, setelah Tarigan, episode kebrutalan Westerling terus berlanjut sampai ke Makassar, hingga dirinya memimpin Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA setelah. Sekian saya jelaskan bagaimana kekejaman Westerling di wilayah Sumatera Utara atau yang dulunya disebut dengan Sumatera Timur, yang mungkin sedikit diketahui oleh kalangan masyarakat karena kisah-kisahnya yang masih jarang jadi alasan saya untuk membawakan materi tersebut, meski diketahui kekejaman Westerling di daerah lain itu lebih parah ataupun lebih benggis daripada di daerah Sumatera, supaya ada pandangan lain yang memandang bagaimana Westerling sebelum di Sulawesi. Jadi kejahatan Westerling itu tidak hanya ada di Sulawesi, namun sebelumnya di Medan juga pernah terjadi kejahatan Westerling hingga menyebabkan trauma bagi beberapa kalangan masyarakat ataupun para pemuda yang berjuang untuk bebas dari penjajah. Mengapa saya katakan demikian? Karena menurut yang saya telaah dan saya wawancara, masih sedikit yang mengetahui tentang kekejaman Westerling di wilayah Sumatera. Dan ketika saya juga mencari di berbagai platform sosial media, ada banyak yang menceritakan tentang kekejaman Westerling ini, namun sangat minim yang menceritakan kekejaman Westerling di wilayah Medan. Saya juga mengangkat dua channel YouTube yang membahas tentang kekejaman Westerling di Sulawesi saja. Bahkan di dalam video itu tidak ada disinggung tentang kekejaman Westerling di wilayah Medan, yaitu ini dan yang ini. Dan referensi yang saya angkat dan saya temui untuk mengangkat materi ini adalah ini, channel YouTube yang menayangkan bagaimana kekejaman Westerling di Indonesia, namun di dalam video itu tidak ada dibahas bagaimana perjalanan Westerling sebelum ke Sulawesi ataupun di wilayah Indonesia yang lain selain Sulawesi. Saya Sirotuanta Simbolon pamit undur diri. Jika ada kesalahan tutur kata dan bahasa saya mohon maaf dan bye.